Ribuan peti mati berbaris, dibungkus rapi oleh kain berwarna putih dan biru, bendera Israel yang kini tampak lebih mirip kafan dari rezim yang sedang sekarat. Udara di tanah pemakaman itu terasa berat, duka menggantung dan tangis pecah yang enggan pergi. Satu demi satu, peti-peti itu diturunkan ke liang lahat. Mereka yang dimakamkan adalah hantu-hantu dari organisasi paling rahasia, agen Mossad. Dalam pidato singkat namun mengguncang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri dengan wajah yang tak lagi menyembunyikan kelelahan. Dengan suara berat, ia berkata, "Saat ini kita kehilangan orang-orang yang berjasa untuk bangsa ini. 1000 bukanlah angka, bukan statistik. Mereka orang-orang yang bekerja dalam diam saat kalian sedang tertidur lelap," ujarnya. Markas atau barak Mossad yang rahasia, tempat yang selama ini dijaga ketat dan tak pernah disebut dalam dokumen publik, telah menjadi titik kematian massal. Ribuan agen elit dilaporkan tewas. Laporan dari Ish Story, media investigatif yang berbasis di kawasan Timur Tengah, mengungkapkan betapa dalam luka ini menggores jantung intelijen Israel. Video-video dari media berita arus utama yang viral di TikTok, Facebook, dan Instagram mengungkap gambaran yang jauh lebih mengerikan. Rekaman pemakaman massal dan tangisan keluarga agen, semuanya dirangkai menjadi satu narasi yang viral, di mana 2.500 agen Mossad dikabarkan tewas. Ini bukan lagi rumor, tapi tragedi besar yang tengah disembunyikan dari pandangan publik internasional. Sementara itu, Wikipedia menampilkan versi yang berbeda, tetapi tetap menyedihkan. Entry terbarunya menyebut bahwa sekitar 700 agen Mossad ditangkap, sebagian besar dalam operasi kilat yang dilakukan Iran setelah meletusnya konflik di bulan Juni dan Juli. Di antara angka-angka itu terdapat klaim tambahan dari otoritas Iran bahwa 44 agen Mossad ditangkap, 700 lebih tewas, dan 5 orang dieksekusi dalam rentetan hukuman yang digelar dengan cepat. 3 nama lagi muncul, yaitu Idris Ali, Azad Shojai, dan Rasoul Ahmad Rasoul. Ketiganya, menurut pengadilan Iran, terbukti menyelundupkan peralatan militer untuk membantu Israel. Mereka ditangkap dalam sebuah operasi kontra-intelijen yang disinyalir telah disiapkan Iran selama berbulan-bulan. Media Mizan, corong resmi otoritas kehakiman Iran, memberitakan eksekusi tersebut dengan kalimat dingin dan penuh pesan politik. Orang-orang ini ditangkap dan diadili karena bekerja sama, sehingga menguntungkan rezim Zionis. Hukuman dilaksanakan pagi ini, mereka telah digantung, tulis laporan itu. Di balik angka-angka yang dilemparkan ini, satu hal menjadi jelas, bahwa Mossad, simbol kekuatan bayangan Israel, kini sedang berdarah. Dan luka ini untuk pertama kalinya dalam sejarah modern tersebar dan terlihat oleh mata dunia. Mossad adalah badan intelijen luar negeri Israel, setara dengan CIA di Amerika Serikat atau MI6 di Inggris. Nama Mossad sendiri berarti lembaga atau institusi. Dalam bahasa Ibrani, nama lengkapnya adalah Hamossad Lemodi in Ule Tafkidim Meyuhadim, yang berarti lembaga intelijen dan tugas-tugas khusus. Lembaga ini didirikan dari abu penjajahan pada tahun 1949 saat negeri yang disebut sebagai Israel mencaplok tanah Palestina. Lembaga ini tumbuh bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pemburu. Mereka tak segan-segan berbuat curang, melanggar batas-batas negara lain jika menganggap ada ancaman terhadap kepentingan Israel. Agen-agen mereka tersebar di berbagai negara, menyamar sebagai diplomat ulung, pebisnis yang sopan, turis yang ramah, bahkan warga sipil biasa. Mereka melakukan pembunuhan tokoh-tokoh Palestina di tanah asing, mencuri identitas warga negara lain untuk digunakan dalam paspor palsu, dan menjalankan sabotase terhadap program nuklir negara-negara seperti Iran. Semuanya dilakukan dengan keyakinan bahwa Tuhan, atau mungkin hanya politik, telah memberi mereka hak untuk menjadi algojo tanpa wajah. Dan saat dunia menunjukkan bukti-bukti, Israel selalu mengangkat bahu, menangis di depan mikrofon, dan berkata, "Kami korban, bukan pelaku." Salah satu skandal kelam Mossad terjadi pada awal dekade 1950-an yang kemudian dikenal sebagai Levon Affair, atau bagi para perencana kejahatan itu dikenal sebagai Operation Susanna. Sebuah konspirasi absurd dan berdarah di mana agen-agen intelijen Israel merekrut warga Yahudi Mesir bukan untuk membangun atau melindungi, melainkan untuk meledakkan bioskop, perpustakaan, dan bahkan pos militer Inggris.
Tujuannya sangat keji, yaitu menyalahkan negara lain dan memancing kemarahan Barat agar kembali menjajah negeri Mesir. Bom meledak, tetapi salah sasaran. Operasi tersebut gagal total, agen-agen terendus, ditangkap, dan 2 diantaranya dihukum mati. Sebuah kegagalan yang memalukan yang kemudian membuat Pinhas Lavon, Menteri Pertahanan Israel saat itu, mundur dari jabatannya. Sebagian besar reputasi Mossad tercoreng setelah tragedi Affair Lillehammer yang terjadi pada Juli tahun 1973. Mossad mengeksekusi seorang pelayan Maroko, Ahmed Bouchihi, di Norwegia karena salah menyangka bahwa ia anggota militan Palestina. Ia mati ditembak di jalanan asing, jauh dari tanah air dan tanpa pengadilan. Keliru tragis ini menyebabkan perseteruan diplomatik dengan Norwegia. 6 agen ditangkap, tapi apakah Mossad menyesal? Tidak, mereka hanya merapikan jas, menghapus noda darah dari sepatu kulit, dan melanjutkan operasi berikutnya. Pada tahun 2004, 2 agen Mossad ditangkap di tanah Auckland, Selandia Baru. Apa yang mereka lakukan? Mereka memalsukan paspor milik seorang penyandang disabilitas. Tak ada simpati, tak ada moralitas. Dan insiden ini menodai hubungan diplomatik antara Israel dan New Zealand. Kasus serupa juga pernah terjadi, di mana paspor-paspor palsu dari Inggris, Australia, Irlandia, hingga Jerman kembali mencuat pada tahun 2010 saat agen-agen Israel memburu dan membunuh Mahmoud al-Mabhouh, seorang tokoh Hamas, di hotel mewah Dubai. Tidak hanya itu, 1997 di Yordania, dalam upaya membungkam Khaled Meshaal, 2 agen Mossad menyusup dan menyuntikkan racun ke tubuh target. Tapi mereka gagal dan tertangkap basah. Dan untuk pertama kalinya, Israel harus menanggalkan topeng kemunafikannya, di mana mereka menyerahkan penawar racun, membebaskan tokoh Hamas, dan mengemis ampun dari kerajaan Yordania. Kanada pun murka karena paspornya dicuri untuk kejahatan. Amerika geram karena dipermalukan. Tapi Mossad tetap melenggang karena kebohongan yang cukup sering diulang bisa menjadi kebenaran dalam politik. Dan mari kita kembali lebih jauh ke tahun 1968 dalam apa yang disebut para pengagum rahasia sebagai Operasi Plumbat. Pencurian uranium dari Kongo melalui penyelundupan jalur laut untuk memperkuat program nuklir Israel. Sensasi ini dipuja dalam sebuah buku, tetapi melanggar regulasi internasional dan menimbulkan kecurigaan dari Eropa. Tapi seperti biasa, Mossad tak mengaku, tak menjawab, hanya menyeringai dari balik tirai. Mordechai Vanunu, mantan teknisi nuklir Israel, diburu karena mengungkap rahasia nuklir Israel ke media. Tapi mereka tidak menembaknya dan tidak meledakkannya. Mereka memilih cara yang lebih menjijikan, honeypot. Seorang agen perempuan menggoda Vanunu, mengajaknya ke Roma, dan di sanalah ia diseret secara harfiah ke dalam gelap. Dikirim pulang dalam peti tanpa suara, disidang dalam senyap, dan dikubur di sel isolasi. Dunia mengutuk. Pers internasional marah, tapi Mossad tidak peduli karena bagi mereka kebebasan pers dan hak asasi manusia hanyalah slogan dari dunia yang tak paham kerasnya realitas Yahudi. Tahun 95, Fathi Shaqaqi dihabisi di Malta. Abu Jihad dieksekusi di Tunisia tahun 88. Gerald Bull, ilmuwan Belgia yang membantu Irak, ditembak di pintu rumahnya pada tahun 1990. Dan tentu Mossad tidak pernah mengaku. 7 Oktober 2003, sejarah mencatatnya sebagai hari ketika Israel, negara dengan sistem pertahanan paling kompleks di dunia, dilumpuhkan oleh serangan mendadak dari Hamas. Ribuan tewas, ribuan lainnya terkejut, dan Mossad yang konon bisa mendengar desahan di dinding Damaskus, gagal membaca ledakan yang datang dari halaman rumahnya sendiri. Celakanya, bahkan intelijen dari dalam pun membusuk. Nama besar Yossi Cohen, mantan kepala Mossad, ternoda oleh skandal pengkhianatan. Ia diberitakan membocorkan rahasia negara kepada seorang pramugari sambil menikmati hadiah-hadiah mewah dari oligarki Australia. Maka runtuhlah topeng elitisme itu, dan yang tersisa hanyalah hasrat pribadi yang menyamar sebagai patriotisme. Jika dijumlahkan, mulai dari plot palsu, pembunuhan keliru, pemalsuan dokumen, kegagalan intelijen, hingga kebocoran dari dalam, Mossad berulang kali terjebak dalam operasi yang memalukan. Meskipun reputasinya sering diglorifikasi, deretan skandal ini mengingatkan dunia bahwa bahkan agensi yang paling tertutup pun dapat jatuh tersandung oleh skandal-skandalnya sendiri.